Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan kemarin. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita kirim hadiah Fatihah buat yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kepada orang tua kita, guru kita, dan yang terakhir untuk mu'aliful kitab yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumair. Al-Fatihah. Mas'alatun. Qala Ismail bin Musa. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi daraini amin. Mas'alatun qala Ismail bin Musa Al-Hamidi. Ismail Al-Hamidi, Ismail ibnu Musa Al-Hamidi berkata, fa inkila, maka apabila dikatakan ar-rahmatu lin nabiyyi hasilatun fatat lubuha tasilul hasil. Apabila kita mendoakan rahmat yang telah hasil kepada Nabi, maka sama halnya kita mendoakan sesuatu yang telah ada. Fal jawabu, maka apabila ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya innal maqsuda bi sholatina alaihi tolabu rahmatin lam takun. Sesungguhnya kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan kepada Nabi sebuah rahmat yang Nabi belum lam takun, yang belum ada, rahmat yang kasih sayangnya itu belum ada. Fa innahu ma min waqtin ila wa huna rahmatun lam tahsol lahu. Maka sesungguhnya tidak ada satu waktu kecuali sebuah rahmat atau kasih sayang yang waktu itu belum hasil. Fala yazalu yatarakko fil kamalati ila ma la nihayatalahu. Sehingga rahmatnya itu akan terus mengalir, akan terus naik ke dalam tingkat kesempurnaan sampai tidak ada ujungnya. Fahuwa yang tafi'u bi sholatina alaihi ala sahih. Nabi Muhammad akan mendapatkan kemanfaatan dengan sholawat kita menurut pendapat sahih. Lakin layam bagi ayaksida al-musalli dalika. Tetapi seseorang itu tidak boleh memaksudkan sholawatnya seperti halnya keterangan di atas. Tidak boleh kita mengharapkan rahmat kita bermanfaat kepada Nabi. Karena Nabi ya tanpa doa kita, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan rahmat masuk ke dalam surga. Bal yaksidu at-tawasula ila rabbihi fi naili maqsudihi. Tetapi seyogianya seseorang itu memaksudkan atau meniatkan tawasul kepada Tuhannya dalam menggapai apa yang dituju oleh pembaca sholawat itu. Wala yajuzu ad-du'a ulin nabi bi ghairil waridi. Dan tidak boleh atau dilarang mendoakan Nabi dengan selain apa yang telah diajarkan, seperti halnya rahimahullah. Balil munasibu wala iku fi haqqil amyai ad-du'a'u bis salati wassalami. Yang munasabah, terus yang pantas kepada haknya Nabi adalah doa dengan bacaan sholati wassalami, yaitu sholawat wassalam maksudnya. Fi haqqi sahabati wat tabi'in wal awliya'i wal masyayikhi bitardo. Nah, kalau kita mendoakan kepada sahabat serta tabi'in serta wali-wali, itu kita mendoakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu. Wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu doa in kana intaha.
Tetapi kalau mendoakan selainnya, maka dicukupkan doa-doa yang biasa. Intaha, telah selesai pendapat daripada Ismail. Ala Sayyidina Muhammadin huwa afdalu asma'ihi. Muhammad, nama Muhammad merupakan nama yang paling utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttallibi fi sabi'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Yang memberikan nama kepada Nabi Muhammad adalah mbahnya atau kakeknya yang bernama Abdul Muttalib di hari ketujuh dari kelahirannya, yang bapaknya Nabi Muhammad atau ayahnya Nabi Muhammad meninggal sebelumnya. Faqila lahu lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Kemudian ada yang bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa engkau memberikan nama Muhammad kepada cucumu, sedangkan nama Muhammad itu belum pernah dipakai dari bapak-bapak engkau, terus apa bukan juga sebagian dari nama-nama kaum engkau. Faqala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi wa qad haqqaqallahu raja'ahu. Saya berharap, jadi Abdul Muttalib kakeknya itu menjawab, saya berharap Nabi Muhammad ini atau cucuku ini akan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Waqad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah menyatakan atau mengabulkan harapan dari kakeknya ini. Waqila al-musammi lahu bidzalika ummuhu. Dzalika ummuhu. Tapi ada sebuah riwayat yang memberikan nama Muhammad adalah ibunya Nabi Muhammad SAW. Ataha malakun faqala laha hamalti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Seorang malaikat datang kepada ibunya Nabi. Kemudian malaikat itu berkata kepada ummuhu, hamalti, engkau telah mengandung Sayyidil Bashar atau pemimpin manusia. Maka fasammihi Muhammadan, maka berilah nama ia dengan nama Muhammad. Wa innama ata bisolati fi awali kitabihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisi al-qudsi wa huwa qauluhu ta'ala abdi lam tashkurni idza lam tashkurman. Ajraitu ni'mata ala yadaihi. Sesungguhnya hanya akan datang dengan sholawat ketika seseorang itu menulis sholawat di awal kitabnya kepada Rasulnya dengan mengamalkan gini, sesungguhnya menulis atau mendatangkan sholawat hanya mendatangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kitab hanya mengamalkan sebuah hadis qudsi, yang hadis qudsinya itu abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadaihi. Wahai hambaku, saya tidak lam tashkurni, tidak bersyukur engkau kepadaku. Jadi seseorang itu belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam tashkur, ketika kamu belum bersyukur kepada man ajraitu ni'mata, atau berterima kasih maksudnya. Berterima kasih kepada seseorang yang saya telah memberikan kenikmatan atasnya. Maksudnya apa? Memberikan syariat. Ketika kamu itu belum berterima kasih, maka Allah menganggap kita umatnya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi. Wala syakka annahu alwasitatu al-uzma lana fi kulli ni'matin. Maka tidak ada keraguan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan perantara yang sangat agung
bagi kita dalam setiap kenikmatan. Bal huwa aslul ijadi likulli makhlukin. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah asal penciptaan seluruh makhluk. Adam wa khairihi, baik Nabi Adam dan yang lainnya. Wa biqaulihi, dan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitabi. Barang siapa yang membaca sholawat atasku dalam kitabnya, maksudnya menuliskan sholawat di atas kitabnya, maka apa? Malaikat akan selalu membacakan sholawat atasnya selagi namaku masih ada dalam kitabnya. Qala Abdul Mu'ti Ibnu Salam As-Samilawiyu fi makna hadzal haditsi. Kemudian Abdul Mu'ti bin Salam As-Samilawi berkata dalam kitabnya, dalam makna hadzal hadis, makna hadis ini, ai man kataba sholata was-shola au qara'a as-sholata al-marsumata fi ta'lifi hafilin au risalatin. Barang siapa menulis sholawat, as-sholata was-shola, baik sholata ataupun shola, au qara'a as-sholata, atau membaca sholata al-marsumata yang ditulis fi ta'lifi hafilin, dalam karangan-karangan kitabnya, au risalatin, atau kitab yang tipis ya, risalah, lam tazal al malaikatu tad'u lahu bil barakati au tastaghfirullah. Malaikat selalu akan mendoakannya dengan keberkahan atau pengampunan kepadanya. Cukup sampai sini. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.